pertanyaannya yang awal tadi, pilih kumpul malaikat atau kumpul setan? Ya. Sekarang kalau pilih kumpul malaikat, pertanyaannya sudah memberi ruang buat malaikat belum di rumah masing-masing? Pengennya kumpul malaikat. Gini, saya pengen kumpul dengan Habib Muhammad. Habib Muhammad sukanya main futsal, misal. Sebelum pandemi pernah main futsal. Pernah atau suka, Habib? Oh suka. Suka main futsal sama murid-muridnya. Nah, beliau memanfaatkan keustatannya, jadi begitu jalan muridnya nyingkir semua. Bahkan kipernya itu saking takzim kepada gurunya, monggo Habib, monggo. Oh, Masya Allah. Itu makanya kalau futsal menangan terus ya, nggak pernah kalah. Makanya Habibnya kalau futsal suruh jadi kiper saja. Kenapa? Kalau maju tidak akan terjadi pertandingan. Saya takut kualat Habib Ustadz, ya iya, lanjutkan. Ikhwani rahimakumullah. Kalau saya pengen Habib Muhammad itu sering main ke rumah saya akan buatkan lapangan futsal, betul nggak? Habib, gak usah futsal di lapangan-lapangan yang lain. Di rumah saya udah ada lapangan futsal. Wah, lebih bagus Habib. Ustadz, yai, siap. Bahkan ngajak-ngajak temannya sesama tim futsal. Mau futsal ke tempat Habib Novel. Dongakno to, ngono lho, amin ngono lho ya. Punya tempat gede yang ada futsalnya, ada macam-macam gitu kan ya. Oh, sekarang itu ada tempat parkir kecil, kalau Jumat jadi parkiran. Selain Jumat ya jadi ya parkiran. Selebihnya digarisi kotak-kotak, kadang jadi tempat bulu tangkis, kadang jadi tempat basket, kadang jadi tempat voli ya. Kadang jadi tempat senam, satu tempat sak kota alhamdulillah barokah. Tapi kalau bisa dapat lebih besar lagi tempat futsalnya sendiri. Ya. Kemudian badmintonnya sendiri, itu kan lebih menyenangkan. Sehingga yang hadir majelis itu kalau pas lagi Habib kita akan buat kompetisi antara jamaah ar-raudhah, Masya Allah. Boleh, dongakno sik tapi. Amin, ngono lho modal donga. Ya, di mana wallahu a'lam. Yang penting doa dulu. Semua diawali dengan harapan, bukan hayalan. Kalau udah ngomong, udah minta doa, itu namanya sudah niat yang kuat. Habib Muhammad akhirnya datang bawa teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Teman-temannya cerita sama teman-temannya. Alhamdulillah, akhirnya punya kegiatan rutin, main futsal di tempat Habib Novel. Setiap hari A. Saya cek lagi, Habib Muhammad senangnya apa? Oh ternyata Habib Muhammad senangnya itu main tenis meja. Masya Allah, ahli olahraga. Habib kalau mau tenis meja, pingpong dosa jauh-jauh. Saya sudah belikan meja pingpong, silahkan main pingpong. Ngomong sama temannya juga, kita buat pingpong. Akhirnya Senin ke tempat Habib Novel, Selasa ke tempat Habib Novel, Rebu tempat Habib Novel. Sepekan ada kunjungan khusus ke tempat Habib Novel. Kenapa? Dikasih tempat, betul? Nah sekarang malaikat masuk rumahmu kira-kira punya tempat enggak? Malaikat mau numpang sholat aja bingung. Tempat sholatnya di mana? Ya kadang depan TV. Depan TV. Mau zikir di mana? Ya kadang di atas tempat tidur. Ngeloni bojo yang ngono. Kamu mau banyak mujahadah, malaikat pengen duduk kumpul-kumpul ikut berzikir, ya. Kamu kalau cari ilmu di mana? Ya itu di tempat ngerokok yang di depan itu ya saya baca koran di situ, baca buku ya di situ, ngerokok ya di situ. Oh gitu, yang ngerasani juga di situ, Masya Allah. Malaikat bingung, kita mau parkir di mana? Di mana? Malaikat gak punya rumah, gak punya tempat di rumah kita. Terus malaikat mau kemana? Malaikat mau kemana? Akhirnya malaikatnya parkirnya di luar. Malaikat parkirnya di luar, gak ada tempat-tempat cari musola terdekat, cari masjid terdekat. Ya, malaikat cari, lah kok yondelalah subhanallah. Malaikatnya mau ke rumahnya jenengan, di rumah jenengan gak ada tempat parkir. Kok iya subhanallah Jumat malam Sabtu majelis ar-raudhah pengajian. Malaikat lihat, lah ini layak kita parkir di sini. Moro malaikat. Terus ngasih tahu temannya, halummu ila hajatikum, halummu ila hajatikum. Yang kalian cari ada di sini. Udah
Nggak usah repot-repot cari di rumahnya fulan, di rumahnya fulan. Majlis ini saja, datang. Pengumuman malaikat sak Solo. Yang butuh tempat parkir, Majlis Ar-Raudhah menyiapkan tempat parkir VVVIP untuk malaikat. Masya Allah, parkir. Terus malaikatnya ngasih tahu juga, di pojok sebelah sana di Masjid Asgab, di Masjid Riyadh, Ahbab Mustafa, Masjid Al-Khair, dan masjid-masjid sekitar banyak pengajian juga. Itu tempat parkir yang bagus, mulai malaikat parkir. Oh my do, sepi gak ono malaikat, setan ngakak. Tempat parkir kita banyak bro. Kenapa? Depan TV bisa parkir, toilet parkir, dapur zaman sekarang dapur modalnya ibu-ibu lihat YouTube. YouTube-nya ya lagu-lagu gak ngena. Sehingga setan ya parkir di situ. Bahkan gunjing ngerasani lewat handphone sambil masakan rosong ngerasani. Zaman now sekarang gitu, sambal goreng ya ngerasani. Yang namanya lodeh ngerasani. Lengkap ada di situ, sambal soyo pedes. Ya sambal ngerasani, setannya parkir semua. Sehingga yang tinggal di rumah itu gelap hatinya. Sedikit terkena urusan dunia, goyangnya luar biasa. Beda dengan orang-orang, semoga Allah jadikan kita semua orang-orang tersebut, amin. Yang memang sudah menyiapkan tempat untuk malaikat. Masya Allah, pagi-pagi malaikat sudah diajak kumpul. Malaikat datang pagi sudah disiapkan makanannya, malaikat zikir dan doa. Yang di situ sudah habis sholat sunnah fajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Malaikat berdatangan, dapat makanan. Itu manusianya yang tinggal di rumah itu, kalau terkena sesuatu urusan dunia yang gak enak, malaikatnya akan jadi benteng, malaikatnya akan menjadi tameng, malaikatnya jadi bumper, malaikatnya nanti akan meniupkan angin-angin sejuk, sehingga dia tidak terasa. Yang lain gelundung, geblak, stres, dia gak kerasa apa-apa. Kamu tuh barusan ketipu 200 juta, ya sudah mau gimana lagi. Ya namanya juga tertipu. Kalau halal pasti yo balik. Udah tenang saja, yang penting lanjutkan kehidupan kita usaha. Setannya bisi 200 juta loh gue. Ya, 200 juta. Setan itu kan bisa wujudnya manusia, bisa wujudnya setan. WA masuk 200 juta. Nah, kalau halal pasti balik, kalau haram biar hilang sekalian. Tenang, lanjutkan dia zikirnya, doanya. Senang terus adanya. Ikhwani rahimakumullah, itu baru orang yang menyiapkan tempat zahir. Nah, ada yang satu nih yang dilupakan. Apa yang dimiliki para wali? Para wali, ini rahasia ya, tolong mbok share. Serius, ini saya termasuk membocorkan rahasia yang boleh dibocorkan. Nah, rahasia yang boleh dibocorkan. Para wali itu bukan cuma zahirnya yang disiapkan. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, seorang ulama besar rahimahullah, sekitar 250 tahun yang lalu hidupnya ya, 200 tahun yang lalu. Beliau punya keponakan namanya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Suatu malam pamannya ini mimpi. Terus berapa hari kemudian datang ke rumah ponakannya nanya, saya itu mimpi kok rumah kamu lebih tinggi dari rumahnya tetangga-tetanggamu di kota ini. Ada apa? Dijawab, oh paman, mungkin gara-gara ini. Saya waktu bangun rumah ini setiap ruangan itu saya khatamkan Al-Quran dengan sholat 2 rakaat. Setiap ruangan, ruang makan khatam Al-Quran 2 rakaat. Yang ruang tamu itu paling tinggi saya lihat dalam mimpimu kenapa? Lah di situ saya khatamannya paling banyak. Kalau nggak salah sekitar 40 kali saya khatam Al-Quran dalam sholat, ya di ruangan itu, di ruang tamu. Jadi orang-orang soleh itu menyiapkan ruangan buat malaikat ya, buat malaikat dengan apa? Dengan zikir, dengan doa, dengan sholat, dengan khutmul Quran. Sehingga malaikatnya ya senang datang ke situ. Itu zahir, itu perkara zahir. Tapi ada satu yang suka nggak dibahas. Ternyata orang-orang soleh itu juga menyiapkan rumah di dalam hatinya untuk malaikat. Sehingga setan nggak bisa masuk, yang masuk malaikat. Masuk terus malaikat. Lebih dari angka standar. Standarnya malaikat itu masuk hati manusia 1 hari 70.000 malaikat yang masuk. Satu hari. Ini kalau udah ada malaikat udah jebol hatinya manusia kena gangguan setan. Tapi itu standar. Nah manusia-manusia khusus para wali setannya nggak bisa masuk.
Jadi malaikatnya ini masuk, datang, enggak keluar, masuk, betah semua malaikatnya. Malaikatnya betah. Sehingga hatinya penuh nur, penuh cahaya. Enggak ada alaqah bidunya, enggak ada hubungan sama dunia di hatinya. Enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada benci, enggak ada hasad ya, enggak ada sombong, enggak ada ujub, enggak ada sum'ah, enggak ada. Yang ada cuma Allah, 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 la ilaha illallah yang ada di situ di hatinya. Ketika hatinya dijaga dari kotoran-kotoran, malaikat berdatangan, rahmat Allah turun menjadi mahal nadharillah. Allah lihat terus ke dalam hatinya. Dikasih kerojokan rahmat dan lain sebagainya. Disitulah hidupnya di dunia udah seperti di surga. Sampai orang-orang soleh itu berkata, kalau ini raja-raja dunia tahu kenikmatan yang kami rasakan, mereka akan menghunuskan pedang, mengerahkan pasukan, merebut apa yang ada dalam hati kami. Tapi kan perkara ini perkara hati, enggak bisa direbut. Ya, nggak bisa direbut. Bisa enggak kamu merebut kenikmatan yang dimiliki orang gila? Saya nanya, orang gila itu tampak bahagia atau enggak bahagia? Jalan ketawa-ketawa sendiri. Ya, ketawa-ketawa sendiri, tidur dimanapun. Nah, kalau kamu pengen merasakan kenikmatan yang dimiliki orang gila, tidak bisa merebutnya dari orang gila. Kamu harus jadi gila dulu. Tapi ojo edan ya, jangan jadi gila. Tapi kita ambil ilmunya. Ilmunya apa? Jangan ada dunia dalam hati. Jangan ada dunia dalam hati. Meskipun kita punya segala-galanya atau enggak punya segala-galanya, enggak ada dalam hati. Enggak punya yang enggak bingung, punya yang enggak bingung. Enak toh?